Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-ayat. Sadaqallahul azim. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Pengampun dan Maha Pengampun, Allah yang tidak pernah lelah, Allah yang tidak pernah berhenti memberikan anugerah dunia dan nikmatnya kepada kita. Semoga kita sebagai hamba-Nya tidak pernah lelah, tidak pernah berhenti mengisi waktu yang kita arungi, jam yang kita lewati dalam rangka kita meningkatkan kualitas iman kita, meningkatkan kualitas ibadah dan amal soleh kita, dan meningkatkan kualitas keilmuan kita. Harapan kita semoga dengan ibadah Jumat yang kita laksanakan ini, dengan wudu, dengan khusyuk, dengan ilmu, dengan adab, dengan ikhlas yang terbaik, menjadikan ibadah Jumat ini makbul terima Allah Subhanahu wa taala. Al-Jum'ah tidak Jum'ah mukaffarat. Kita banyak hilaf, banyak alpa, banyak dosa. Semoga dari satu kebaikan ke kebaikan yang lainnya, dari satu Jumat ke Jumat yang lainnya, semoga itu mukaffarat, menjadi wasilah Allah ampuni dosa-dosa kita. Dan tempat waktu yang terbaik berdoa adalah waktu Jumat. Dari mulai Jumat sampai waktu asar itu adalah waktu-waktu dijabah doa. Dengan ibadah terbaik kita memohon kepada Allah, banyak doa, permohonan dan munajat kita kepada Allah. Semoga doa-doa terbaik kita dijabah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin al-Jumat yang dimuliakan Allah, firman Allah yang tadi disampaikan Fatih di dalam kalimat tentang makna musibah. Apa makna musibah? Dalam bahasa Arab ada 3 lafaz. Yang pertama sohbah, yang kedua soyib, yang ketiga makna isobah. Itu artinya adalah hampir sama. Kalau Fatih memberikan definisi, memberikan ta'rif, memberikan pengertian, sobun, soyibun, isobatun, yang nanti akan diakar kata dengan kata makna musibah. Artinya apa? Sesuatu yang menimpa kita, kita menerimanya dengan kaget dan terkejut. Sesuatu yang menimpa kita, kita menerimanya dengan kaget dan terkejut. Itu namanya sob, isobah, dan musibah. Apa sobun? Sobun itu kalau kita menuangkan air dari poci, dari teko, dituangkan, kemudian dengan keras kita menerimanya dengan cangkir atau dengan keras, itu membuat kita kaget, membuat kita terkejut. Itu namanya sobun. Yang kedua, ada yang disebut dengan soyib. Soyib itu hujan yang memberikan faidah, hujan yang memberikan manfaat, yang sangat bermanfaat buat kehidupan manusia. Namun ketika Allah turunkan hujan kepada kita, hujan yang bukan faidah malah musibah, hujan yang bukan rahmat malah laknat, malah menjadi banjir, malah menjadi longsor, maka hujan itulah sesuatu yang kita terima, membuat kita kaget, membuat kita terkejut. Makanya kalau hujan yang seperti itu kita berdoa, Allahumma ja'alha rahmatan wa la taj'alha adzaban. Ya Allah, jadikan hujan ini hujan yang membawa rahmat, jangan membawa laknat. Hujan yang membawa faidah, jangan membawa musibah. Yang ketiganya ada yang disebut dengan isobah, yang nanti semakna dengan kata musibah. Sama itu. Sesuatu yang menimpa kita, kita menerimanya dengan kaget dan terkejut. Ada satu definisi Imam Muhammad Ali As-Sobuni dalam tafsirnya, tafsir As-Sobuni, beliau menjelaskan bahwa yang disebut dengan musibah itu adalah kullu ma yudhil insan, yang menyakiti manusia, baik itu dalam dirinya, baik itu dalam badannya, baik itu dalam keluarganya, ataupun dalam hartanya. Misalnya gini, kalau sekarang anugerahkan kita sehat, kemudian misalnya tiba-tiba besok sampai 1 pekan, 1 bulan tidak bisa ke masjid, tidak bisa melakukan ibadah, di tempat tidur, ke rumah sakit, itu membuat kita kaget dan membuat kita terkejut. Kita misalnya berniaga, berusaha, ternyata bukannya untung, malah buntung, besar pasak daripada tiang, malah burung tikar, ada yang menipu, itu membuat kita kaget, membuat kita terkejut. Kita berkumpul dengan nenek, dengan kakek, dengan nenek, dengan orang tua, dengan orang-orang terkasih, dengan orang-orang tersayang. Ternyata mereka masih segar bugar, mereka masih muda, mereka masih sehat. Padahal kita usianya mungkin di atas mereka, tapi Allah ambil usianya. Mereka wafat sempurna, umurnya sempurna, ibadahnya. Itu membuat kita kaget, membuat kita terkejut. Harusnya orang yang usianya lebih tua, kenapa yang muda duluan yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu yang membuat kita kaget dan membuat kita terkejut. Makanya
Dalam kondisi seperti itu, manusia dalam keadaan lemah, manusia dalam keadaan tidak berdaya. Kepada siapa kita memohon? Kepada siapa kita berharap? Dan kepada siapa kita bersandar? Kalau bersandar, kebangunan yang kokoh akan roboh, akan hancur. Kalau bersandar kepada orang kaya, ada miskinnya. Kalau bersandar kepada pemimpin, kepada penguasa, kepada presiden, ada masa pensiunnya. Lalu kita bersandar kepada siapa? Di saat kondisi musibah yang menimpa kita, kita lemah, kita tidak berdaya, kepada siapa? Kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang kuat, Allah yang maha kaya, Allah yang maha kuasa. Itulah di saat kondisi itu, idza asabatu musibah. Apabila musibah yang menimpa kita, qalu, mereka kembalikan kepada Allah dengan berdoa mengucapkan istirja, inna lillah, sesungguhnya kami kepunyaan Allah. Sehat kepunyaan Allah, usaha harta kepunyaan Allah, keluarga juga kepunyaan Allah. Allah yang minta, kita pun sadar, kita pun sabar. Sururul qalbi bimuril qara'i. Gembiranya hati di saat menimpa musibah yang menimpa kita. Jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau sekarang di beberapa belahan bumi Indonesia ini, baik itu yang lokal di Kota Bandung ataupun juga yang nasional, di Aceh, di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, yang menimpa kita itu mengetuk keimanan kita, mengetuk kemusliman kita. Kalau kita sementara ini kesolehan itu hanya untuk individu, kesolehan individu dalam saum, dalam sholat, dalam baca Quran. Tapi ada kesolehan yang sifatnya jama'i, kesolehan yang sifatnya itu bersama. Adakah di saat saudara kita yang tertimpa musibah, tetangga, jamaah, saudara kita di Aceh, di Sumatera Barat, di Sumatera Utara, adakah terketuk hati kita untuk menumbuhkan kesolehan kita dengan apa? Dengan membantu kepada mereka. Jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka atau mungkin kita berdoa, hanya berdoa untuk sendiri, berdoa untuk keluarga. Pernahkah doa kita sampai ke saudara kita di Aceh? Maka yuk kita doakan mereka. Allahumma ajurhum fi musibatihim wa khudhum khairan minha. Yang wafat semoga menjadi syuhada, yang mereka diberikan ketabahan, kekuatan, hartanya yang hilang, rumahnya yang hilang, semoga Allah berikan gantinya yang lebih baik, dan semoga yang belum diketemukan bisa diketemukan. Itu sebagai apa? Wujud kita ini membersamai mereka, kesolehan kita sama membersamai mereka. Jemaah-jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, mungkin tenaga kita tidak sampai ke mereka, harta kita belum sampai ke mereka, tapi kita mendorong orang. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Jangankan kita kasih bantuan tenaga ke Aceh, jangankan kita kasih bantuan harta ke saudara kita di Sumatera Barat, Sumatera Utara, mendorong, memotivasi orang saja gak mau. Mungkin saja melewat khutbah, melewat ajakan, yuk kita bantu saudara kita, tetangga kita, jamaah kita, saudara sekitar kita, saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, itu bantu mereka. Sampai ada berbondong-bondong tenaga bantuan sigap atau siaga bencana sampai ke sana, hartanya juga sampai ke sana. Atau paling tidak minimal kita doakan, Allahumma ajurhum fi musibatihim wa khudhum khairan minha. Ya Allah, berikanlah mereka ganjaran dalam musibahnya, berikanlah mereka gantinya yang lebih baik. Jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah, jangan sampai kita termasuk muslim yang kalau kata Profesor Hamka dalam tafsirnya Al-Azhar menjelaskan, ada seorang muslim yang imannya tidak ada apinya, yang imannya tidak ada apinya. Bagaimana orang iman, orang yang muslim yang imannya tidak ada apinya? Ketika Nabi dihina, Islam dihina, dia diam, tidak mengumpulkan reaksi untuk membela Islam, membela nabinya. Itu namanya imannya yang tidak ada ruhnya, imannya yang tidak ada apinya. Demikian pula misalnya ketika ada saudara kita yang tertimpa musibah, tidak ada doa yang sampai kepada mereka, bantuan yang sampai kepada mereka, atau tenaga yang sampai kepada mereka. Itu muslim yang tidak ada ruhnya, yang tidak ada apinya. Bukankah muslim yang satu dengan yang lainnya adalah SMS senang melihat orang lain senang, SMS susah melihat orang lain susah. Itu adalah al-jasadil wahid. Mungkin yang satu dengan yang lain sama sebagaimana satu jasad. Bukankah ketika kita sholat berjamaah satu saf, berjamaah puasa, rukunya bareng, sujudnya bareng, salam sebelah kanan, salam sebelah kiri. Apa maknanya salam sebelah kanan? Makna salam sebelah kanan keselamatan. Jangan sampai ada orang yang misalnya mereka duka dengan musibahnya, harus kita bantu atau membalas kebaikan dengan cara yang lebih baik. Salam sebelah kiri, ada orang yang musibah sebelah kiri, kita bantu mereka. Jangan sampai terlalu lama-lama dalam musibahnya, atau juga dengan kata lain membalas kejelekan dengan cara yang lebih baik. Jemaah-jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, itu kaitannya dengan musibah. Oleh karena itu, jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, bahwa ternyata hikmah Allah memberikan musibah kepada kita, kepada saudara-saudara kita. Yang pertama, bahwa itu merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kasih sayang Allah
tidak hanya dengan bentuk pujian, tidak hanya dalam bentuk yang namanya sanjungan, pemberian, tapi ada kalanya dengan cibiran, dengan teguran. Mudah-mudahan menimpa kita, menimpa saudara kita, itu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang namanya musibah apa? Allah Subhanahu wa taala jangan sampai orang muslim, orang beriman kembali kepada Allah, dia pasti membawa dosa. Al-ahjan wal masoib mukaffarat. Musibah dan kejadian yang menimpa kita itu mukaffarat, akan menghapus dosa-dosa. Tapi kita kembali kepada Allah dalam kondisi kita tidak membawa dosa. Dan yang ketiganya, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu harus menjadikan sebuah pelajaran. Bisa jadi yang namanya musibah itu bukan karena apa? Karena ulah tangan-tangan manusia. Zaharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydina. Terjadi musibah di darat dan di laut karena tangan-tangan manusia yang serakah. Kalau yang namanya bajing itu makanan cuma kelapa satu. Bajing makanannya cuma kelapa satu. Tapi kalau bajingan itu tidak cukup dengan kelapa satu, tidak cukup dengan satu kebun kelapa, satu pulau mereka kuras. Kenapa? Ulah-ulah mereka. Makanya bangsa Indonesia itu kekayaannya cukup untuk rakyat Indonesia, tapi tidak cukup untuk orang-orang yang serakah. Kemudian juga yang keempatnya adalah dengan cara apa? Itu karena apa? Untuk menjadikan sebuah ibrah buat kita. Coba mereka ditimpa musibah, itu artinya orang-orang mereka itu artinya menjadikan introspeksi. Ada yang bertanya ke Ustaz, kenapa di Aceh dulu pernah terjadi tsunami, sekarang terjadi juga tsunami kedua dengan longsor, dengan banjir yang begitu luar biasa. Apakah mungkin karena banyak dosa? Bolehkah kita bersuudzon seperti itu? Maka saya jawab, justru dengan iman yang kuat, dengan Islam yang kuat, dengan ibadah yang kuat, kalau ujiannya lebih besar seperti itu. Tidak boleh kita suudzon seperti itu. Tapi orang sekitar Aceh, sekitar Sumatera Utara, Sumatera Barat, introspeksi ada dosa apa? Termasuk juga kita. Jangan sampai kita juga lengah, hanya mereka aja. Kita juga sama. Jangan-jangan ya Allah, kalau kita lengah kepada Allah, kalau kita tidak peduli kepada sesama, bisa jadi yang ditembakkan Allah kepada Aceh akan ditembakkan kepada masyarakat Bandung ini. Apalagi kota Bandung ada dalam kawasan sensor Lembang. Ketika tidak peduli kepada Allah, tidak peduli kepada sesama manusia, kalau luluh lantakan Bandung ini. Nauzubillah min dzalik. Barakallahu li wa lakum minal ayati wa dzikril hakim. Jemaah yang dimuliakan Allah. Kemudian juga kalau EBTAD dalam lagunya itu musibah menimpa itu karena kita Tuhan itu mungkin Tuhan mulai bosan karena kita bangga dengan dosa dan karena kita kurang berinteraksi dengan alam. Yang keduanya kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, falahul ardi bita'ah, bahwa beresnya bumi itu dengan ketaatan kepada Allah. Dengan ketaatan kepada Allah. Atau yang ketiganya, ada seorang penjaga barat namanya Olwan Thomas. Dia mengatakan, one of the girls in our modern civilization is there we have no time to meditation. Salah satu di antara musibah yang menimpa sebuah negeri dikarenakan penduduk bangsa itu tidak ada waktu untuk nikmat beribadah kepada Allah. Berdoa pinginnya sebentar, ibadah pinginnya sebentar, sholat 2 menit beres, dan sholat terasa berat, tidak semangat, dan mungkin dia terlambat seperti itu. Jarang berasik-asik dalam rukuk, berasik-asik dalam sujud, berasik-asik dalam bacaan sholat. Jamaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mudah-mudahan bahwa salah satu wujud untuk menjadikan kita jauh daripada musibah, dan yang keduanya supaya kita mendapatkan apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala berbentuk kenikmatan, berbentuk surprise dalam bentuk rezeki, di antaranya apa? 2 saja. Yang pertama apa? Bahwa tafarrau li ibadat di amlak tuginan. Maka sisakanlah waktu ibadah kepada Allah, nanti aku akan berikan kepada kamu kecukupan. Yang kedua, Allah akan tutupi segala kebutuhan kamu, dan Allah akan cabut segala musibah yang akan menimpa kamu. Yang keduanya apa? Yang keduanya adalah wallahu fi aunil abdi maka dalam abdu fi auni akhihi. Allah akan membantu sesamanya, Allah akan menolong sesamanya. Musibah tidak jadi diturunkan kalau dia mampu membantu sesamanya. Mudah-mudahan jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, kalau kita ingin surprise dari Allah, ibadah yang terbaik, luangkan waktu, kita bantu sesama, semoga musibah dijauhkan dari kita, dan yang keduanya kita mendapatkan surprise dan surprise dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan benar dari Allah. Yang kurang kekurangan kekurangan saya, kita berdoa kepada Allah, semoga doa kita dijawab Allah Subhanahu wa taala.